memang pernah untuk diminta membantu sebagai kuasa hukum, namun tempoh hari tidak jadi. Nah, tidak jadinya itu pun juga tanpa pemberitahuan ya, hanya saya memang tidak jadi mendapatkan kuasa. Nah, saya ikuti beritanya, setelah 2 minggu saya ikuti ternyata udah nggak ada lagi yang bersangkutan. Ketika itu memang ditahan di Polresta Bekasi. Makanya saya pengen tahu sebenarnya, saya mencari informasi, katanya sudah keluar. Loh, sudah keluar prosesnya seperti apa? Loh. Nah, makanya saya mau mencari tahu. Kebetulan ada media layar Merdeka Online juga memonitor. Nah, makanya saya sampaikan kepada awak medianya, ya kalau berita ini memang ternyata hilang, saya akan coba tanya kepada Pak Kapolda atau Pak Kapolri, dan saya akan bersurat memang untuk memperjelas kasus ini seperti apa. Ini kan nggak main-main, senjata api ya, takutnya memang di kemudian hari ternyata muncul lagi. Nah, padahal yang kasus kemarin itu kan belum selesai. Ini awalnya narkoba dan akhirnya diketemukan senjata api ketika dikerangkan, itu diadakan penggerebekan dan seseorang itu ditahan di Polresta. Nah, itulah ceritanya. Makanya saya pengen tahu aja sebagai praktisi hukum dan sebagai pemerhati, ya itu seperti apa, kok bisa lenyap berita itu. Karena di beberapa tempat juga pernah kejadian seperti itu, akhirnya memang diusut kembali, dibuka siapa jaringan ini yang terlibat. Itu yang saya pengen tahu, karena kan kalau ada senjata api, ada narkoba, berarti kan di atasnya itu ada jaringan-jaringan yang memang tersembunyi. Nah, itu yang kita ingin bongkar ya. Artinya di sini aparat kepolisian nggak boleh main-main karena menyangkut undang-undang darurat tahun 1951 mengenai senjata api. Nah, berarti bisa bilang ini kasus lumayan lama kan ya, bisa dibilang ya kan? Lumayan lama-lama menghilang, bisa dibilang ini emang ada unsur ketersengajaan atau emang sengaja polanya selalu itu, Bang? Ini yang saya justru nggak tahu, saya penasaran ya. Jadi memang tahun 2024 lalu ya artinya baru hampir 2 tahun lah ya, belum kadaluarsa. Masih perlu saya pertanyakan ya, apakah memang ini, karena saya monitor di websitenya Kejari Bekasi, saya monitor di websitenya Pengadilan Negeri Bekasi, tidak ada itu. Nah, apakah tempoh hari udah SPDP? Nah, ini saya nggak tahu, surat pemberitahuan kepada Kejari kan. Tapi yang jelas saya pernah melihat orang ini ditahan di Polresta Bekasi Kota. Malam-malam saya datang tempoh hari jam 11 malam. Bang, kalau boleh tahu kronologis detailnya seperti apa sih Bang awalnya? Flashback sedikit. Nah, ini yang saya kurang jelas. Tempoh hari ada pengembangan dari Polsek Tanah Abang. Ada seseorang yang memang tempoh hari terkait kasus narkoba. Tapi mungkin karena memang dia tidak terlibat, ya jadi salah tangkap mungkin atau bagaimana, saya kurang ngerti lah ya. Tapi yang bersangkutan memang sudah almarhum. Nah, akhirnya dikembangkan sampai ke Polresta Bekasi. Nah, itu penggerbekan. Nah, saya nggak tahu itu penggerbekan atau saya dengar di media, saya baca di media udah rame ya. Nah, dan seseorang itu ada menghubungi saya untuk saya bisa mendampingi artinya sebagai kuasa hukum. Nah, makanya saya tempoh hari datang ke Polresta Bekasi. Nah, saya ketemu yang bersangkutan ada di dalam. Sesudah itu tidak ada lagi beritanya. Nah, sampai saya kemarin itu bertanya, kemana nih orang kok bisa kasusnya hilang begitu aja. Ya Bang, kan kalau kita lihat itu kan pasalnya berlapis ya Bang. Ada peredaran narkotika, kemudian ada kepemilikan senjata api Bang. Itu kalau menurut Abang gitu ya kan, Abang kan seorang praktisi hukum dan pemerhati nih Bang, gitu masalah hukum. Kan ancaman hukumnya pasti di atas 5 tahun Bang.
ini nggak main-main. Satu, narkoba itu juga ancaman hukumannya 12 tahun atau bisa seumur hidup. Apalagi senjata api. Undang-undang darurat tahun 1951 mengenai senjata api gelap yang dipegang oleh seseorang tanpa izin. Nah, ini apakah ada izinnya atau apa? Kalau ada izinnya sebagai apa dan seperti apa? Itu kan juga harus memang naik ke pengadilan, ke meja hijau, artinya karena ada izin segala macam, akhirnya dilepaskan. Tapi narkobanya seperti apa? Senjata api dengan pelurunya sekian banyak. Sampai tempo hari saya lihat di rilis itu Kabid Humas Polda juga sampai bicara mengatakan bahwa itu akan diusut tuntas. Nah, sekarang sampai di mana pengusutan itu? Nah, kok ini tidak ada beritanya sudah 2 tahun lebih. Saya mohon Pak Kapolda, Pak Kapolri, ini dibuka lagi, kejar orangnya, sampaikan ke masyarakat bahwa memang tidak ada masalah hukum yang disembunyikan, apalagi menyangkut narkoba dan senjata api. Bang, langkah hukum apa lagi nih? Atau langkah-langkah abang yang akan abang lakukan nih agar bisa kasus ini kembali menjadi perhatian dari entah itu Kapolres, Kapolda, atau Kapolri? Ya cuma langkahnya itu tadi, saya akan menyurati Pak Kapolda dan Pak Kapolri menanyakan yang punya wewenang ini kan para petinggi di kepolisian seperti apa. Tapi yang jelas ini juga harus ke pengadilan, tidak bisa dipetik SK. Ini kan seperti dipetik SK, senyap, tidak ketahuan di mana. Ini yang saya mau tanyakan, apakah memang ini sudah ditutup ataukah seperti apa? Saya sebagai praktisi hukum, sebagai pemerhati dan sebagai masyarakat harus juga mendapatkan informasi ini. Maka ketika media tanya, saya mesti jelaskan, media juga bertanggung jawab terhadap pemberitaan ini. Tempo hari ada beberapa media yang cukup top kok memberitakan itu. Saya justru tahu dari media itu. Cukup Bang, ada yang sampai jadi saya mohon kepada Pak Kapolda yang terhormat dan Pak Kapolri, kasus ini tidak boleh dipetik-eskan dan dibuka seluas-luasnya, termasuk juga Pak Kapolres mesti membuka kembali kasus ini dan digelar. Apakah memang itu terlibat yang bersangkutan itu apa sengaja atau seperti apa atau ada izinnya, hanya penyidik lah yang memang mempunyai kewenangan untuk itu. Terima kasih.